Saudara, lomba ogoh-ogoh terbesar di Badung Caka Fest 2026 jadi ajang ekspresi generasi muda majukan kesenian tradisional Bali menjelang Hari Raya Nyepi. Festival ogoh-ogoh terbesar di Kabupaten Badung kembali digelar melalui Badung Saka Fest 2026. Kegiatan yang berlangsung di Balai Budaya Girinata Mandala, pusat pemerintahan Kabupaten Badung ini menjadi ajang kreativitas generasi muda menjelang Hari Suci Nyepi Saka 1948. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung sebelumnya telah melakukan penilaian tahap awal terhadap 583 ogoh-ogoh yang berasal dari 6 kecamatan di Badung. Dari hasil penilaian tersebut, terpilih 21 ogoh-ogoh terbaik dari 7 zona yang berhak maju ke babak final dan dipamerkan dalam Badung Saka Fest 2026. Seluruh karya mengangkat berbagai ekspresi seni dan filosofi sesuai tema tahun ini, yaitu Sakti Nugraha Loka, menekankan harmoni antara kekuatan spiritual, kreativitas, serta kearifan lokal. Ini kita ambil dari tradisi ayunan yang ada di Tenganan. Nah, dari sana kami melihat ada pesan mendalam dari tradisi ayunan ini tentang roda kehidupan. Karena di sana kan dia memakai kayak roda berputar gitu, kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu. Berapa lama ini penggarapannya? Penggarapannya 2 bulan kurang. Berapa sih anggaran yang kira-kira digunakan? Nah, untuk anggarannya belum direkap secara keseluruhan, tapi kita kalau tahun lalu tuh 80 kurang lebih 80 jutaan. Kegiatan ini pun menyedot perhatian masyarakat. Menyaksikan langsung deretan ogoh-ogoh terbaik karya Sekaturuna-Turuni Badung. Bagi pengunjung, festival ini menjadi momen menikmati seni budaya Bali sekaligus melihat kreativitas generasi muda dalam mengembangkan tradisi ogoh-ogoh. Ya, menurut saya sangat bagus sih Kak untuk balik kayak Kakak bilang tadi melestarikan budaya Bali biar kayak gini dah Kak, karena mempopulerasi namanya gogo itu kan biar semua tahu gogo seni. Harapan saya sih diteruskan aja Kak, ya semakin rame Bali. Melalui Badung Saka Fest 2026 yang digelar selama 3 hari, pemerintah Kabupaten Badung berharap festival ini dapat menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya lokal di Kabupaten Badung. Putu Farah, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Seperti apa keseruan Badung Caka Festival 2026 dan pengaruhnya terhadap ruang kreatif lokal dan pengembangan ekonomi di Badung, kita kupas bersama dengan PLT Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung, Bali, Bapak Imade Widiana. Selamat pagi, Bapak. Ini terkait dengan Caka Fest 2026. Bagaimana peranannya untuk bisa membangkitkan atau memberikan ruang untuk generasi muda dalam berkarya ini, Pak? Izin dengan Mbak Geni gitu ya? Iya benar, Geni. Pak. Ya, Geni. Ya, untuk Badung Saka Fest ini merupakan ruang yang sangat strategis yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan wadah bagi generasi muda dalam mengekspresikan kreativitas, kemudian gagasan, dan potensi seni yang mereka miliki. Jadi untuk melalui kegiatan ini, generasi muda tidak hanya hadir sebagai penikmat seni, tetapi juga sebagai pelaku utama yang berkontribusi dalam menjaga, merawat, dan mengembangkan seni budaya Bali agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Demikian Mbak Edi. Ini menarik karena generasi muda yang membuat ogoh-ogoh yang tadi kita lihat ini yang besar dan juga beragam begitu ya Pak. Ini dari mana saja Pak? Dari komunitas kah? Dari pengrajin atau seperti apa untuk generasi mudanya Pak? Untuk generasi muda, kami di Kabupaten Badung, generasi muda itu kami berikan wadah yang kami beri nama Sekot Runo, Mbak. Ya, Sekot Runo atau Yowano, artinya Sekot Runo anak muda. Di sana kami berikan wadah, jadi anak-anak muda di Kabupaten Badung
bukan komunitas-komunitas lain, tapi anak mudanya dalam bentuk Sekot Runo. Demikian. Ini kan kalau kita bicara anak muda kan nggak bisa jauh ya Pak dari teknologi. Nah bagaimana nih pemerintah Kabupaten Badung bisa mengajak anak muda, generasi muda untuk terus mengembangkan kesenian di wilayah Bali ini Pak? Ya, pemerintah Kabupaten Badung memandang teknologi ini sebagai sarana yang sangat efektif dalam memperluas jangkauan apresiasi budaya mereka. Nah, dalam Badung Sakafest ini pemanfaatan media sosial dan dokumentasi digital serta berbagai platform kreatif digunakan untuk memperkenalkan karya-karya seni generasi muda kepada masyarakat yang lebih luas. Demikian. Dengan demikian, teknologi menjadi media yang sangat mendukung ya, bagi kami untuk mempromosikan, kemudian untuk mengedukasi, dan sekaligus sebagai penguatan identitas budaya di era digital. Demikian, Mbak. Bagaimana dengan dampaknya untuk warga sekitar, misalnya UMKM, ataukah juga ada peningkatan jumlah pengunjung untuk wilayah Badung, Bapak? Ya, selain sebagai ruang ekspresi seni dan budaya, Mbak, Badung Sakafest ini juga memberikan dampak yang sangat-sangat positif terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Badung. Nah, kegiatan ini membuka peluang bagi UMKM, kemudian pelaku seni, komunitas kreatif, serta sektor pariwisata untuk lebih tumbuh dan kemudian berkolaborasi. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya memiliki nilai sosial dan kultural, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap penguatan ekonomi bagi masyarakat kami di Kabupaten Badung. Baik, bagaimana dengan harapan pemerintah kabupaten dengan adanya Badung Caka Festival ini dan juga generasi muda yang terus melanjutkan kesenian Bali? Pemerintah Kabupaten Badung berharap generasi muda di Kabupaten Badung dapat mengambil peran aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan. Nah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, khususnya melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, generasi muda Badung diharapkan tidak hanya menjadi pewaris budaya, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya Bali secara kreatif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga tradisi dan seni budaya Bali tetap lestari, relevan bagi generasi muda masa depan. Demikian. Generasi muda tidak hanya sebagai penikmat tapi juga sebagai penggerak kesenian Bali dan agar kesenian Bali ini tetap lestari. Terima kasih PLT Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung, Bapak Ima Dewi Diana telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.